Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dhalabal ilmi izalata jali an nafsi wa an sairi juhali wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil akli wa nikmatil syahatil badani wa dhalillahi ta'ala. Ila hadratina bin Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti man khususan khosatan ila musnad ada kitab nazam ala lawajah min tanami bi wa masyikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazam Alala. Terlebih dulu mari kita baca bersama-sama nazamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi'alami fitaran amin ya. Nanti nazamannya diulang 2 kali ya. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununu asaddaqa ma ya'tadu min tawahumi nalika ala lakune wong ala nyanane lan bener nyanane wong bener pengadatane. Satu kali lagi. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhununu wasada koma yantadu min tawahumi nalika ala lakune wong ala nyanane lan bener nyanane wong bener pengadatane. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam nazaman ini intinya menerangkan tentang jangan berburuk sangka ya. Jangan berburuk sangka. Kita dilarang untuk berburuk sangka. Di sini diterangkan idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dzulunuhu. Wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahumi. Nalika ala lakune wong ala nyanani. Lan bener nyanane wong bener pengadatane. Jadi bila perbuatan seseorang itu jelek, maka akan jelek pula prasangka-prasangkanya. Jadi bila orang kok perbuatannya itu jelek, maka akan jelek pula prasangka-prasangkanya. Dan akan dibenarkannya kebiasaan dari kecurigaannya. Jadi perlu sampean ketahui bahwasanya setiap manusia itu akan berpikir menurut apa isi kepalanya. Maka apabila isi kepalanya itu adalah hal-hal yang baik,
hal-hal yang positif, pasti dia itu akan menghubungkan setiap hal atau setiap kejadian, setiap sesuatu dengan kebaikan dan juga hal yang positif. Akan tetapi bila seseorang itu isi kepalanya adalah hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif, maka dia akan menghubungkan setiap sesuatu itu dengan ketidakbaikan pula dan hal-hal yang negatif. Nah, oleh karena itu kita itu harus belajar menghilangkan buruk sangka atau suudzon. Bahasa Arabnya suudzon. Kita harus menghilangkan buruk sangka atau suudzon kepada orang lain. Kenapa? Karena kita itu wajib belajar memperbaiki diri kita. Persangkaan kita yang buruk kepada orang lain itu adalah cerminan. Cerminan bahwa kita itu adalah orang yang berperilaku buruk. Dan perilaku buruk yang tidak terpuji itu adalah sesuatu yang wajib kita berantas. Yang wajib kita berantas dari diri kita. Kita harus selalu ingat bahwasanya kita itu adalah manusia yang akan dengan mudah melakukan penyelewengan terhadap aturan bermasyarakat, aturan berkeluarga, atau aturan beragama. Mungkin penyelewengan itu kita lakukan tanpa sengaja. Tapi sering pula kita itu melakukannya dengan sadar sesadar-sadarnya. Jadi kita adalah bukan orang yang sebaik-baiknya. Kita itu adalah orang yang banyak dosanya dan banyak kesalahannya. Nah, maka dari itu, tempatkanlah diri kita itu di tempat yang serendah-rendahnya. Jangan pernah kita itu merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi pandanglah diri kita itu dari sisi negatifnya. Jangan dari sisi positifnya. Nah, sementara ketika kita memandang orang lain, maka nilailah orang lain itu dari segi positifnya. Jangan dilihat dari hal yang negatifnya. Jadi kita itu harus paham bahwasanya suudzon atau berburuk sangka itu merupakan penyakit hati. Penyakit hati yang harus kita berantas. Karena apa? Karena bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit hati yang namanya suudzon ini, bahayanya sangat besar sekali. Berburuk sangka itu termasuk penyakit hati yang bahayanya besar sekali. Bahkan semua sumber penyakit hati itu timbulnya adalah dari suudzon, dari buruk sangka. Bahkan buruk sangka ini menjadikan hubungan antara teman menjadi renggang, bahkan menjadi putus. Bahkan hubungan kekeluargaan pun juga akan menjadi putus gara-gara buruk sangka.
Bahkan tidak itu saja, hubungan antara orang tua dan anak itu bisa jadi putus gara-gara suudzon, gara-gara buruk sangka ini. Begitu juga hubungan antara murid dan guru bisa putus gara-gara buruk sangka atau suudzon. Bahkan orang itu bisa murtad gara-gara apa? Gara-gara buruk sangka. Buruk sangka kepada nabi atau buruk sangka kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi buruk sangka itu merupakan penyakit yang bahayanya, bahaya yang ditimbulkan itu sangat besar sekali. Nah, buruk sangka tadi kan saya katakan termasuk sumber dari segala penyakit hati. Nah, di antaranya apa? Penyakit hati yang ditimbulkan dari eh, buruk sangka itu hasut, hasut, dengki kepada orang lain, dengki kepada saudara, dengki kepada orang tua, dengki kepada guru. Ini timbul karena apa? Karena buruk sangka. Begitu juga dari buruk sangka menimbulkan suka meneliti kejelekan orang lain, suka meneliti kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, meneliti kekurangan orang lain, meneliti kejelekan orang lain ini termasuk suatu perkara yang dilarang oleh agama. Nah, perkara ini timbulnya apa? Karena ada penyakit buruk sangka, ada penyakit suudzon. Jadi penyakit suudzon ini adalah sesuatu penyakit yang bisa menyeret diri kita atau menggiring diri kita untuk masuk nerakanya Allah SWT. Makanya penyakit buruk sangka ini harus kita hilangkan, harus kita perangi. Jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Kalau sampai berlarut-larut, kita biarkan berlarut-larut, ini akan menumbuhkan beberapa penyakit hati yang lain, yang nanti akan sukar kita untuk mengobatinya. Jadi kita harus sadar bahwasannya buruk sangka ini termasuk penyakit yang membahayakan, yang harus kita obati ya, yang harus kita obati jangan sampai kita diamkan saja atau kita pupuk malah untuk menjadi subur. Nah, penyakit buruk sangka ini itu tidak sekaligus muncul, tidak. Pasti ada sebab musababnya. Penyakit buruk sangka ini tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada sebab musabab. Nah, sebab musabab orang itu berburuk sangka diantaranya apa? Diantaranya yaitu sering berkumpul dengan orang-orang yang suka menggunjing orang lain. Sering berkumpul dengan orang-orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Nah, ini dengan sebab sering berkumpul orang-orang yang seperti itu akan timbul di dalam hati kita yaitu penyakit suudzon, penyakit buruk sangka. Dan juga diantaranya
perkara yang menyebabkan kita itu mempunyai penyakit buruk sangka atau suudzon, yaitu sering melihat tontonan-tontonan yang tidak mendidik ya. Contohnya di suatu televisi mungkin ada tontonan yang tidak mendidik, tetapi tontonan itu malah menjadikan hati kita itu sakit. Nah, di situ ditambahkan ya berkumpulnya ibu-ibu sinetron yang ditampilkan di situ adalah eee, sinetron tentang ibu-ibu yang lagi menggunjing, ya, lagi menggunjing orang lain atau eee, membicarakan kelainan-kelainan dari sang suami, ya. Buktinya ada suatu sinetron itu yang menayangkan tentang ibu-ibu berkumpul di situ, itu membicarakan bahwasanya seorang suami seorang suami itu kalau kok semakin sayang dan semakin eee, dekat dengan sang istri, bahkan sering memberi hadiah sang istri. Di situ dikatakan, maka istri harus hati-hati. Maka istri harus hati-hati. Kenapa dia seperti itu? Semakin sayang, semakin sering memberi hadiah, itu pasti ada maunya atau ada sesuatu di balik itu. Makanya ketika si istri itu melihat kelainan dari sang suami, mungkin awal-awalnya dia nggak sering memberi hadiah, sayangnya biasa-biasa saja. Namun suatu saat kok dia itu sayangnya semakin bertambah atau sering memberi hadiah, maka istri harus hati-hati. Berarti sing suami ini ada maksud-maksud tertentu. Nah, tayangan yang seperti ini termasuk tayangan yang tidak mendidik, eee, yang menjadikan, penontonnya itu juga akan berburuk sangka kepada sang pasangannya, menjadikan dia berburuk sangka kepada pasangannya. Sekira pasangannya itu kok semakin lengket kepada dia, sering memberi hadiah kepada dia akan semakin berhati-hati. Jangan-jangan ya. Jadi tontonan yang seperti itu juga akan menjadikan kita mempunyai penyakit buruk sangka, yang mana itu harus kita jauhi. Tayangan-tayangan yang tidak mendidik itu harus kita jauhi, seperti hanya berkumpul dengan orang-orang yang sering atau suka membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kekurangan orang lain, ini harus kita hindari. Supaya apa? Di dalam diri kita tidak timbul rasa buruk sangka kepada orang lain. Jadi kita itu harus menghilangkan penyakit buruk sangka itu dari diri kita, dan kita penuhi di dalam diri kita itu dengan baik sangka kepada orang lain, baik sangka kepada pasangan, baik sangka kepada teman, baik sangka kepada keluarga, baik sangka kepada orang tua, baik sangka kepada guru, baik sangka kepada kiai, pada ustadz, pada ulama, dan juga para sahabat. Kita harus berbaik sangka pada para sahabat dan juga berbaik sangka kepada Nabi Muhammad, dan juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyakit buruk sangka ini keberadaannya bertahap. Bertahap bagaimana? Mungkin tahapan pertama, orang yang terkena penyakit suudzon
terkena penyakit buruk sangka, ini awal mulanya hanya berburuk sangka kepada teman, orang yang sepadan dengan dia, kepada teman-temannya, atau kepada saudara-saudaranya. Nah, setelah itu nanti akan meningkat. Penyakit suudzon itu akan meningkat. Dia akan berburuk sangka kepada orang tuanya. Bahkan mungkin sampai dia berani mengatakan orang tuanya itu tidak adil kepada dirinya. Padahal orang tua itu memberi itu menurut kebutuhan sang anak. Kalau sang anak ini umpama kok kelasnya itu kelas yang sudah aliyah, ini jelas kebutuhannya kan lebih banyak dibanding yang sanawiyah. Begitu juga pemberian orang tua kepada anak yang sanawiyah itu lebih banyak kepada pemberiannya terhadap anak yang masih sekolah ibtidaiyah. Begitu juga pemberian orang tua kepada anaknya yang sudah berumah tangga. Ini kalau dibanding dengan anaknya yang belum berumah tangga, jelas lebih banyak pemberian beliau kepada anaknya yang sudah berumah tangga. Nah, yang seperti itu jangan sampai kita tuh langsung berburuk sangka, menuduh bahwasanya orang tua kita itu tidak adil. Itu akan menjadi anak yang durhaka kalau seperti itu. Nah, anak durhaka itu timbulnya apa? Ya dari penyakit suudzon tadi, penyakit buruk sangka. Makanya saya katakan tadi bahwasanya sumber penyakit hati itu adalah penyakit suudzon. Bahkan bisa saja ini nanti penyakit suudzon atau buruk sangka akan meningkat. Kalau tadi pertama kepada orang yang sepadan dengan dia, mungkin temannya, saudara-saudaranya, akan meningkat lagi kepada orang tuanya. Dan bisa juga meningkat kepada guru-gurunya. Dia suudzon kepada gurunya, buruk sangka kepada gurunya. Bahkan bisa meningkat lagi kepada para kiai. Dia berburuk sangka kepada para kiai, kepada para ulama, bahkan berburuk sangka kepada tabi'in. Dan juga bisa naik lagi kepada para sahabat, bahkan bisa berburuk sangka kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan berburuk sangka kepada para nabi-nabinya Allah yang lain. Bahkan puncaknya akan berburuk sangka kepada Allah SWT. Naudzubillahi min dzalik. Kalau sampai kita itu berburuk sangka kepada Allah, misalnya Allah tidak akan menolong kita. Makanya jangan sampai kita itu berburuk sangka kepada siapapun, baik kepada makhluk Allah ataupun kepada Allah sendiri, itu jangan sampai berburuk sangka. Nah, adanya orang yang kena penyakit parah akhirnya sampai dia itu bunuh diri, itu apa? Gara-gara buruk sangka kepada Allah. Dia menyangka Allah itu tidak adil kepadanya, Allah tidak memperhatikan kepadanya, padahal Allah itu memberi cobaan hamba-hambanya dengan suatu penyakit atau cobaan-cobaan yang lain. Itu Allah di balik itu ada hikmah yang tidak diperlihatkan, tidak ditampilkan kepada hamba-hambanya. Cuma yang perlu kita ketahui bahwasanya apa? Hikmah di balik cobaan yang kita alami, mungkin penyakit ataupun bencana yang kita alami, itu kalau kita memang orang-orang yang beriman, maka cobaan atau musibah yang menimpa kita itu adalah satu di antara tiga.
Kalau kita memang beriman, mungkin Allah memberi cobaan itu apa? Untuk menghapus dosa-dosa kita yang sudah banyak, tapi kita dinanti-nanti oleh Allah tobatnya, kita tidak tobat-tobat. Akhirnya Allah memberi musibah atau penyakit kepada kita sebagai orang mukmin. Atau mungkin kalau dosa-dosa kita ini sudah diampuni, kemungkinan Allah ketika memberi cobaan kepada orang mukmin, Allah ingin memberi pahala yang banyak kepada orang mukmin tersebut yang diberi cobaan. Mungkin dia ditunggu-tunggu oleh Allah ibadahnya. Tapi ternyata ibadahnya cuma itu saja. Enggak ada ketingkatan. Akhirnya Allah karena sudah ingin mau memberi pahala yang banyak, ditunggu-tunggu hanya tidak melakukan ibadah yang lebih dari biasanya, akhirnya Allah memberi ujian, memberi cobaan. Dengan cobaan itu Allah memberi pahala yang banyak. Atau kemungkinan Allah ketika memberi ujian, cobaan kepada hambanya yang mukmin, ini Allah ingin mengangkat derajatnya nanti di akhirat. Jadi intinya semua cobaan yang dialami oleh orang mukmin, baik itu berupa penyakit ataupun musibah yang lain, itu adalah satu di antara tiga itu. Jadi makanya kita harus berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kalau kita berburuk sangka kepada Allah, ya Allah nanti tidak akan menolong kita. Bahkan kita akan putus asa, akan melakukan hal yang semestinya tidak boleh kita lakukan. Jadi intinya berburuk sangka itu merupakan penyakit yang harus ditanggulangi ya. Yang harus ditanggulangi. Karena apa? Itu bahaya yang ditimbulkan sangat besar. Dan cara menghindari penyakit itu jangan sampai kita itu berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain, kekurangan orang lain. Jadi jangan kamu dengarkan omongan orang-orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain dan kekurangan orang lain. Nah, dan kita harus paham benar. Nah, paham benar bahwasanya penyakit itu penyakit yang harus kita obati. Jangan sampai malah malah dipelihara. Itu jangan sampai. Karena bahayanya itu bisa mengakibatkan kita itu celaka di dunia dan juga celaka di akhirat. Mungkin keluarga kita akan berantakan gara-gara apa kita memelihara penyakit suudzon tadi ya, suudzon tadi. Jadi kita harus memerangi, harus mengobati penyakit itu ya. Jadi kita harus selalu berbaik sangka kepada siapapun, baik kepada makhluknya Allah dan juga kepada Allah. Itu saja keterangan yang dapat saya terangkan untuk hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Bila perbuatan seseorang itu jelek, maka titik-titik. Pertanyaan yang nomor 2. Jika perbuatan seseorang itu baik, maka titik-titik. Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 3. Untuk supaya kita terhindar dari penyakit suudzon, ini kita harus apa yang kita lakukan?
pertanyaan yang nomor 4 ya. Pertanyaan yang nomor 4. Seorang murid bisa putus hubungan dengan guru gara-gara apa? Pertanyaan yang nomor 5. Suudzon atau buruk sangka itu merupakan sumber segala penyakit titik-titik. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.